Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 30 April tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menghendaki semua selamat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sikap rasialis adalah suatu masalah manusia dari zaman dahulu. Sikap ini menghasilkan ketidakadilan saudara-saudara, pertikaian, bahkan peperangan. Orang Yahudi pernah mengalami penderitaan dahsyat karena perlakuan rasialis dari bangsa Jerman. Namun banyak orang Yahudi juga pada masa perjanjian baru bersikap rasialis juga. Mereka merasa satu-satunya umat Allah yang berhak atas semua janji-janji Tuhan. Bangsa-bangsa lain tidak lebih daripada binatang yang tak layak mendapatkan anugerah Tuhan. Sikap rasis umat Yahudi disebabkan kekeliruan mereka memahami konsep hak istimewa yang diberikan Tuhan. Mereka lupa panggilan istimewa itu adalah menjadi berkat bagi semua orang dan juga untuk tugas mulia, yaitu membawa bangsa-bangsa lain kepada Allah. Saudara yang terkasih, oleh kekeliruan pemahaman itu, sebagian orang percaya bahwa Tuhan hanya mengasihi mereka yang beriman. Sebagian lagi saudara-saudara yakin bahwa Tuhan itu benci mereka yang tidak beriman. Selain itu, ada juga orang yang percaya bahwa Tuhan hanya mengasihi mereka yang banyak berbuat amal dan berkurban untuk sesamanya. Ada juga saudara-saudara orang yang meragukan kasih Tuhan kepadanya karena merasa bahwa hidupnya jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca Matius 5 ayat yang ke-45b, dikatakan di sana, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya apa? Tuhan tetap memelihara setiap orang, bukan membeda-bedakan, tetapi untuk semua orang agar bisa hidup. Dan lebih dari itu saudara-saudara, memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mengenal kuasa dan kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita membaca juga Yohanes 3 yang ke-16, dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa juga saudara-saudara? Artinya Tuhan bukan saja memberi karunia dan berkat kepada seisi dunia, Ia juga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Yesus datang ke dunia supaya barang siapa yang percaya kepadanya bisa menerima hidup yang kekal di surga. Kasih Tuhan sungguh besar dan tidak pandang bulu dan tidak membeda-bedakan. Demikianlah sapaan kita saat ini saudara-saudara, yang berkata, demikian juga Bapamu yang di surga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya tujuan utama Yesus datang ke dunia ini ialah agar semua orang beroleh keselamatan. Allah tidak mau seorang pun binasa,
melainkan semua orang bertobat dan berbalik ke jalan dan kehendak Allah. Allah tidak menginginkan manusia mati dalam keberdosaannya, tetapi Allah menginginkan manusia mati dalam keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Allah tidak mau juga memaksakan keselamatan itu kepada manusia. Allah memberikan kehendak bebas, free will, kepada manusia untuk menentukan pilihan jalan hidupnya. Allah telah memberikan jalan hidup dan kebenaran, namun setiap orang bebas memilih jalannya sendiri. Jika ada orang tetap memilih untuk tidak selamat, Allah tetap mengizinkannya, karena itu adalah kehendak bebas manusia atas jalan hidupnya sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan ini kita diajak selaku orang yang percaya kepada Yesus untuk lebih memahami bahwa keselamatan adalah milik semua orang. Dan oleh sebab itu, marilah kita membuang rasa benci dan sombong dari hidup ini, tetapi kasihilah semua orang, walaupun berbeda agama, suku, dan ras. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita selaku orang yang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini Tuhan, yang mengajak kami untuk lebih mengenal dan memahami siapa Tuhan kami, yaitu Allah yang mengkehendaki untuk semua orang beroleh keselamatan, tidak ada membeda-bedakan. Bapa di surga, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini lekat di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya terjadi kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada persoalan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau. Terlebih lagi Tuhan, para pendengar bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang selalu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, itu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Tidak bosan-bosannya hamba berdoa, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga mereka, berikan hikmat dan kepintaran. Setiap yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh, Engkau berikan jodoh. Yang belum mendapatkan anak, Engkau berikan anak. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba tetap berdoa untuk saudara-saudariku yang jauh dari hamba-Mu, butuh juga yang dekat. Berkati mereka, lindungi mereka, nyatakan Tuhan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan sukacita yang sangat luar biasa di mana kerinduan mereka terjadi. Yang sakit Tuhan itu aku Mama Ella, tidak bosan-bosannya hamba berdoa. Mama Roma, Mama Elga, Mama Kardo, itu juga adikku Hermantono. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Itu juga saudara-saudariku yang lainnya. Nyatakan berkat-Mu di dalam kehidupan setiap keluargaku. Bapa, terkhusus hamba juga berdoa untuk istriku dan anak-anakku. Engkau lindungi mereka, berkati hidup mereka. Balut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga melalui keberadaan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hanya dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.